menggunakan fatwa jurisprudensil. Yang pertama yakni dari YouTube Buya Yahya, di mana ada seorang yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya seperti ini: bagaimana nasib anak hasil zina di akhirat? Apakah bisa menolong ibunya di akhirat? Kemudian beliau langsung menjawab, anak hasil zina itu bersih atau fitrah, suci, yang artinya suci. Anak hasil zina juga bisa disebut dengan kekasih Allah. Terus kemudian beliau menjawab juga, anak hasil zina itu tidak pernah salah, yang salah itu ibunya. Dan jika ibunya tobat, maka si anak tersebut bisa menolong ibunya. Kemudian saya saya argumentasikan sesuai fatwa jurisprudensil yang saya tahu, yakni ta'idi. Kenapa saya bisa mengatakan itu ta'idi? Karena bahwa ulama sepakat anak hasil zina tidak menanggung dosa atas yang terjadi pada ayah atau ibu yang terdahulu, sehingga anak hasil zina bisa mendoakan ibunya selayaknya anak dan ibu. Kemudian saya argumentasikan sesuai hukum positif di Indonesia, yakni seperti pada pasal 43 ayat 1 perkawinan, yang dimana anak memiliki keperdataan kepada seorang ibu dan keluarga ibunya, sehingga dari jawaban beliau Buya Yahya itu memperkuat bahwa anak hasil zina tidak menanggung dosa ibunya yang terdahulu, dan dia masih bisa mendoakan ibunya kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya fatwa yang kedua yang saya reviewkan dari apa yang saya lihat di video YouTube dari Ustadz Dr. Andes Syafiq Riza Basalama MA. Ada seorang bertanya kepada beliau, yang pertanyaannya seperti ini: Ustadz, hukum nikah siri menurut Islam itu bagaimana? Apakah diperbolehkan dan apakah sah menurut agama? Kemudian beliau menjawab dari pertanyaan seseorang tersebut dengan seperti ini: nikah siri itu tetap sah, tapi bermasalah karena permasalahannya di hak istri dan hak anak. Ketika si bapak meninggal, menurut Islam si anak berhak mendapatkan waris. Namun ketika di hukum negara Indonesia ini tersendiri, itu si anak tidak berhak mendapatkan warisan karena pernikahannya dengan istrinya tidak dicatatkan, sehingga merugikan seorang istri, si istri sirihnya itu, dan anak dari perkawinan siri itu, sehingga si bapak tersebut bisa dikatakan zalim terhadap istri dan anaknya. Jawaban beliau seperti itu, sehingga saya mengargumentasikan dari sisi fatwa. Saya menggunakan teori islahi, sebab pernikahan itu sah secara agama, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga merugikan si istri dan anak mereka dalam aspek perdata, dan menguatkan substansi kebijakan publik dengan memberikan koreksi agar sejalan dengan ketentuan hukum. Kemudian saya juga menganalisis kembali dengan saya sangkut pautkan dengan hukum di Indonesia ini. Pada Undang-Undang tahun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perkawinan, dan KHI mewajibkan pencatatan perkawinan agar terlindungi secara hukum dan untuk menjaga ketidakjelasan status hukum pernikahan siri yang mengakibatkan tidak terpenuhnya hak istri dan anak tersebut dan tidak terlindungi oleh hukum. Dan ada beberapa dampak negatif lainnya. Yang terakhir ini sangat menarik bagi saya, dan itu dari Buya Yahya langsung. Ada seseorang yang bertanya kepada beliau. Pertanyaannya seperti ini: apakah anak adopsi itu mendapatkan waris? Jawaban beliau langsung tegas bahwa anak adopsi tidak pernah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Dan anak adopsi itu juga tidak akan bisa mendapatkan nasab dari orang tua angkatnya. Sehingga saya memperkuat dari jawaban beliau dengan menggunakan teori fatwa tashdih. Mengapa saya menggunakan tashdih? Karena memperkuat jadi jawaban beliau. Banyak yang menganggap bahwa anak adopsi itu bisa mendapatkan harta waris. Kenyataannya, secara Islam, anak adopsi itu tidak akan pernah mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak adopsi tidak berhak atas warisan tersebut, tetapi dia bisa mendapatkan hal tersebut dengan melalui wasiat wajibah, sehingga hal tersebut saya mengoreksi atau meluruskan dengan banyak kejadian hal tersebut, meluruskan pemahaman orang-orang yang mengatakan bahwa anak adopsi itu bisa mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Kemudian saya juga menggunakan argumen dari norma-norma hukum di Indonesia, hukum positif, seperti halnya KHI pasal 209, bahwa dapat diberikan wasiat wajibah dari harta warisan untuk anak adopsi. Sehingga saya cuma meluruskan saja dari pendapat beliau Buya Yahya dengan apa yang saya cari, saya luruskan kembali dari orang-orang yang mengatakan bahwa anak adopsi itu bisa mendapatkan harta waris. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang mungkin berbeda pemikiran atau berbeda jawaban atau gimana, sehingga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.